survival ya, Iya, iya, iya. Yap, Survival. for survival, untuk bertahan hidup, migrasi. Jadi Iya, iya. ini Mode bertahan hidup. terjadi di bagian bumi yang memiliki 4 musim. Ketika musim dingin, burung-burung akan bermigrasi, berpindah, boyong apa berkelompok gitu ya ke daerah yang lebih hangat. Lalu daerah lebih hangat itu bertelur, berkembang biak sampai akhirnya setelah dewasa berganti musim kembali lagi ke tempat asal. Nah seperti itu, itulah bird migration. Kita juga kadang suka mampir sih burung-burung yang lewat sini karena kita daerah apa namanya? Tempat kita ini, negara kita ini daerah apa? Tropis. Tropis. Negara tropis punya Tempatnya 2 ada musim burung-burung suka. dan Dua melewati musim. garis khatulistiwa. Nah, Ya, kita persis di tengah bumi namanya khatulistiwa ya, ekuator. Ya. Ya. Kalau geser ke atas dikit jadi negara 4 musim seperti Jepang misalnya, geser ke bawah juga jadi. oh iya, iya. Nah, oke, ini yang kedua, running hot weather apa nih? Running in hot weather apa? Berlari di Berlari di suhu yang cuaca panas. Ya. Berlari di cuaca panas berarti Kebayang ya? Kebayang ya? ya cuaca panas dia Iya, lari. Lari-lari, Panas lari-lari, lagi. Kan gitu. Jakarta ya. lari-lari. Ya. Nah, ini sains. Lalu apa nih? Slope phase investigation. Slope aku nggak tahu slope apaan. Itu Slope itu kayak kayak miring miring dia. ya, bidang miring. Oh, Investigasi. iya ya. Investigasi muka miring. Investigasi itu Badan, berarti slope bidang miring ya, bidang miring. Bidang miring. Lalu meteoroid dan krater tentang apa ini? meteor dan kawah. Meteorit dan krater. Krater Kawah. tentang astronomi ya, Oh, planet, iya. asteroid gitu. Asteroid. Lalu sustainable fish farming. Jadi Kalau fish farming ya. apa itu fish farming? Fish farming ya. Peternakan ikan. Budidaya ikan yang Iya, sustainable, iya. yang Perikanan. berkelanjutan. Nah, jadi sains itu ya begini kalau diukur berdasarkan PISA ini 2015 loh, gitu ya. Tapi sekarang coba kita sama-sama diskusi tentang ini ya dalam kelas sains ini supaya kalian bisa lebih kenalan dulu dengan ini. Kita lihat ya. Nah, ini semua pertanyaan dalam bahasa Inggris coba. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Oke, oke. Bisa dibacakan ya? Baca dulu yang sebelah kanan nih. Sebagai pengantar. Ada waktunya ya? Atau enggak? Kalau in real test ada waktu. Kalau ini enggak, kita nggak usah pakai waktu. Kita Ya. bahas aja pertanyaannya. Nah, sekarang narasi yang di sebelah kanan ini kalian paham nggak dari bacaan teks bahasa Inggrisnya? Migrasi burung itu adalah pergerakan burung musiman dari dan ke tempat breeding, tempat berkembang biak ya. Jadi sebenarnya patokannya ada tempat breeding, tempat berkembang biak. Jadi pindah itu kenapa? Ya tadi untuk bertahan hidup, mencari cuaca yang lebih cocok, dan di situ mereka berkembang biak. Jadi bertelur, lalu mengerami telur sampai menetas, lalu kembali lagi ke tempat asal atau pergi. Gitu. Nah, lalu yang second sentence, second line, apa ini? Tiap tahun ada orang-orang yang menghitung migrasi burung pada suatu lokasi tertentu. Ada yang mengamati, mengobservasi peristiwa migrasi burung pada suatu lokasi. Nah, terus burung-burung yang diobservasi itu lalu ditangkap, lalu diberi tag. Kelihatan nggak di gambar itu? Oh, yang warna biru sama kuning Ya, itu. warna kuning. Kombinasi warna. Oh, Nah, kenapa begitu? Jadi itu untuk bisa mengenali burung itu posisinya ada di mana saja. Dan biasanya juga di situ ada kayak GPS gitu kan, untuk melacak tracking mereka ada di mana. Ya, gitu. Rutenya, rute. Nah, di sini kata kuncinya adalah rute, jalur migrasi. Oke, jalur migrasi. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang di sebelah kiri.
Migrasi itu artinya apa? Migrasi, Perpindahan. perpindahan tempat, Perpindahan. Nah, perpindahan oke. tempat dari sini ke sono. Ya, dari sono ke sini ya, bagus. Itu definisi yang sederhana. Nah, sekarang ini. Coba, kalian bisa paham pertanyaannya nggak? Bisa. Coba Aaron, can you elaborate with Indonesian? Coba, bantu. Gimana Aaron? Yang mana? Yang pertanyaan sebelah kiri ini Aaron. Ini yang saya kasih tanda nih. Coba ini, coba kamu sampaikan ulang dengan bahasamu sendiri. Oke, kalau gitu, jadi ini ya kalian pertama itu kebanyakan biasanya migrasi burung itu adalah berkumpul di satu tempat, lalu berpindah dalam grup yang besar, ketimbang sebagai burung yang sendiri-sendiri. Ada nggak burung yang sendiri-sendiri menurut kalian? Mungkin ada, mungkin juga nggak ada. Iya. Nggak ada. Ada yang pelihara burung di Kalau rumah? ada siapa tahu nggak? Ya. Ada yang pelihara burung di rumah? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Dulu. Bapaknya gitu, nggak ada yang pelihara burung bapaknya, papanya? Enggak. Perkutut. Nggak. Kalau saya ada burung itu ada Pohon. 5 jenis burung di rumah saya. Saya pelihara burung. Burung apa aja? Ew. Oke, perilaku ini adalah hasil dari yang disebut dengan evolusi. Apa itu evolusi, adik-adik? Apa itu evolusi? Perkembangan makhluk hidup. Apa, Daraka? Tolong diulang. Perubahan bentuk Makhluk makhluk hidup hidup. dari Ya, ke waktu. perubahan makhluk hidup secara gradual, bertahap, pelan-pelan dalam waktu yang panjang ya. Gitu. Ya. Itu evolusi. Bisa ribuan tahun. Nah, makhluk hidup yang sekarang, hewan-hewan, itu adalah hasil evolusi ribuan tahun. Mungkin kalian pernah dengar dinosaurus kan? Punah. Nah, gitu. Nah, hewan-hewan zaman sekarang yang disebut pernah ada dalam dinosaurus, misalnya hewan apa? Yang masih hidup saat ini dan dianggap dia sudah hidup sejak zaman Sakura. dinosaurus. Ayam. Ya, kura-kura salah satunya. Komodo ya, itu. Oh iya iya. Nah, itu. Jadi ada hewan yang putus selesai. Buaya, ya. Nah, sekarang itu ya, pengantarnya 2 kalimat. Sekarang pertanyaan. Dari pilihan di bawah ini ada 4. Manakah yang sesuai dengan penjelasan ilmiah proses evolusi dari perilaku burung migrasi? Mengerti pertanyaannya? Dari pilihan di bawah, pernyataan 4 ini, mana yang sesuai dengan penjelasan ilmiah tentang perilaku burung yang melakukan perilaku burung yang melakukan migrasi? Oke, Tristan. Kalau pilihan pertama, coba tolong disampaikan dalam bahasa Indonesia. Apa? Bisa nggak? Ditranslate. Iya, translate. Burung bermigrasi sendiri-sendiri atau di grup kecil dan mereka aku ngomongnya gimana ya? Nggak apa-apa, dan bahasamu sendiri nggak apa-apa. Less likely itu apa? Eh, dia lebih Apa, suka less bertahan hidup. Lebih gitu. Enggak, mirip enggak dia. Cenderung tidak untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Oh. Less likely. Kalau yang pilihan nomor 2, cenderung untuk mencari tempat yang banyak makanannya. Ini less likely, ini more likely. Kalau ini cenderung tidak, ini cenderung untuk. Iya. Nah, sekarang yang nomor 3, terbang dalam grup yang besar. Terbang dalam grup yang besar Dan mengundang burung lain untuk bergabung. Burung lain Oke. Migrasi. Oke ya. dalam migrasi. Ya, maksudnya join ya.
Gabung yuk sama-sama Ayo migrasi gabung, gitu ya, gabung, burung. gabung sini, Ayo sini, jun, sini. Jadi jun yuk. jenis cepat. lain. Nah, Oke, kalau yuk. yang pilihan keempat, Burung-burungnya kayak, yuk, ayo kita gabung cari makanan. Iya. Nah, mantap. ya, Let's go. oke. Kalau pilihan nomor 4 apa? Pilihan nomor 4 apa? Terbang dalam grup yang Terbang besar, dalam grup yang besar, mengizinkan mereka, mengizinkan burung-burung tersebut untuk mendapatkan kesempatan yang baik. Ya, Baik, jadi mencari burung-burung ini tempat. terbang dalam grup tempat yang besar terang. sehingga mereka bisa menemukan, masing-masing burung bisa menemukan tempat untuk bisa bersarang, Iya. berkembang biak. Nah, mana yang cocok menurut Yang kalian? menurutku Yang- cocok yang itu. B. Yang B. Ya. Iya, Ya. yang B. Mencari makanan? Ya, Ya. mencari makanan. Tentu saja mereka bermigrasi untuk mencari makanan. Oke. Begitulah, Ada yang pendapat karena lain? mereka perlu makan. Ya. Nesting ini bersarang ya. Jadi bersarang ini bisa makan, bisa berkembang biak, bersarang kan? Nah, Oh, tapi gimana ya? mana yang cocok? Ya, kayaknya pilihannya antara yang pilihan kedua atau keempat ya. Iya, antara B atau Nah, D. coba sekarang lihat. Ini migrated individual ini kan udah keliru ya. Mereka migrasi itu adalah berkelompok. Ya, Nah, kalau ada berarti pernyataan begini berarti ini completely wrong ya. Ya, jadi gugur pilihan 1, pilihan 2 karena disebut individual karena nggak ada yang migrasi individual. Jadi pilihannya adalah yang D. iya. adalah D, pilihan keempat. Nggak semua burung mau masuk ke migrasi grup yang lain. Iya, Iya. nggak semua burung. Bisa Mungkin bisa udah gimana? diajakin, tapi nggak mau. Kalau beda jenis bisa terjadi apa risikonya? Beda jenis. Pertempuran. Ya, berantem. Kayak Pertempuran pasal 5. Bagus. Oke, jadi pertanyaan nomor 1 ini clear ya buat kita semua ya. Adik-adik, migrasi burung. Ya. Ada 3 pertanyaan nih tentang migrasi burung. Ini pertanyaan pertama. Sekarang Ya, kita berlanjut berarti ke kita pilih D. D. Yeay, Sekarang kita kita pilih lanjut. D. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua tentang migrasi burung. Weh. Nah, Kita disuruh nulis. Yeay. masih penjelasan yang sama. Sekarang coba baca yang di sebelah kiri. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin membuat para sukarelawan menghitung jumlah migrasi burung tuh nggak akurat. Dan jelaskan bagaimana faktor itu akan Mempengaruhi hitungan. mengaruhi Nah, enggak. hitungan. Jadi tadi orang-orang itu menandai burung dengan ini ya, tag ya, warnanya. Kuning. Iya. Nah, orang bisa salah, kemungkinannya gimana? Dengan tag itu. Apa yang salah? Ada yang warnanya sama. Warnanya sama, terus ya oke. Mungkin ada yang buta warna kan? Iya, Iya nggak? Iya kan? iya. Iya. Color blind, ya bisa ngelihat warna yang keliru. Nah, oke, Kalau terus yang apa lagi? blind color itu bisa keliru. Iya, terus apa lagi? Terus kalau keliru nggak bisa dihitung. Kalau keliru warnanya, nanti burungnya lihat kayak, wah makanan, yeay makanan, pip. Nah, gini, bisa aja kan? Ini burung banyak. Bisa aja salah hitung kan? Saking banyaknya kan? Terus semua warna sama, ya nggak? Iya. Iya. Nah, terus ini warna kelihatan kalau siang. Nah, kalau burungnya terbang malam bisa nggak kelihatan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Lalu misalnya juga kalau terbang tinggi, nah bisa aja warnanya kan Kalau bisa. terbang tinggi kan bisa aja warnanya hilang juga. Nah, itu maksud saya. Jawaban-jawaban seperti itu yang bisa kita jawab di kotak itu.
Ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Salah hitung, salah lihat warna, lalu burungnya ketutupan awan. Apa lagi? Awan. Mana gitu pas hujan. Ya, nggak. Nah, bagus, Alfonso. Hujan ya, hujan. Gitu. Oh iya, kalau hujan mereka harus berteduh. Iya, nggak terbang. Jadi nggak kelihatan lagi tuh burung yang mana itu pakai. Nah, berarti ini easy peasy ya, pertanyaan nomor 2 ya, migrasi burung. Nah, sekarang next question. Nah, kita baca dulu yang sebelah kanannya ya. Golden plover. Nah, ini kita lihat rute migrasi burung nih. Kalau kalian lihat peta. Nah, ini mata angin. N itu apa? North, artinya apa? Utara, selatan, Selatan, timur, timur, barat. barat. Oke. Nah, kita lihat peta dulu. Kalau peta yang sebelah kiri, yang sini, kita lihat dia burungnya pindah dari utara ke selatan ya. Ini arah panahnya, lihat ya. Disebutnya southward migratory rute perpindahan dari utara ke selatan di musim autumn. Autumn itu apa? Musim apa autumn? Gugur, ya. Lalu ini yang sebelahnya dari selatan ke utara di spring. Spring itu apa? Semi. Semi. Jadi kalau autumn itu gugur menjelang musim dingin ya, Iya. betul nggak? Iya. Ya kan udah mulai dingin, jadi burung-burung pindah dari utara ke selatan yang lebih hangat. Sebaliknya, kalau musim semi justru yang bagian selatan akan mulai dingin lebih hangat. Nah, seperti itu rutenya ya. Kita baca dulu teksnya. Ini namanya golden plover rute. Di Eropa Utara. Negara Eropa Utara misalnya apa? Jerman. Ya, Rusia. Eropa. Kita bisa Belanda. Swedia. Oke, ya. Skandinavia ya, banyak. Norwegia. Ya, Finlandia. negara-negara Skandinavia. Denmark. Nah, di musim gugur, burung-burung itu berterbang ke daerah yang lebih hangat di selatan, di mana lebih banyak makanan di sana. Lalu di musim semi mereka kembali ke tempat asal, karena di sanalah mereka akan berkembang biak. Nah, peta ini katanya berdasarkan penelitian 10 tahun dalam migrasi burung dalam jalur golden plover. Nah, yang abu-abu ini daratan, yang putih itu adalah air, perairan. Lalu di sini disebut tebal panah menunjukkan ukuran dari migrasi burung. Jadi maksudnya kalau tebal dia berarti migrasinya besar, banyak. Kalau tipis berarti migrasinya sedikit. Nah, itu dari teks di kanan. Nah, lalu sekarang ke pertanyaan di sebelah kiri. Which statement about the golden plover migration do the map support? Jadi kalian memilih pernyataan-pernyataan ini yang cocok dengan deskripsi penjelasan golden plover di sebelah sini. Cuma pilih satu. Oke? Clear? Instruksinya, pertanyaannya, adik-adik? Clear. Oke, nah sekarang pernyataan yang pertama. Peta menunjukkan penurunan jumlah migrasi golden plover di daerah selatan dalam 10 tahun. Apakah tadi deskripsi peta golden plover mengatakan demikian? Ada penurunan? Ada penurunan Kak? Di sini dijelaskan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak menyatakan demikian. Jadi ini oke, is wrong. Lalu yang kedua, peta menunjukkan migrasi ke arah utara, rute migrasi ke arah utara berbeda dengan rute migrasi ke arah selatan. Rutenya berbeda atau sama? Berbeda. Ya, kalau kurang yakin kita keep dulu ya. Kita cek lagi yang selanjutnya.
peta menunjukkan migrasi golden plover itu dilakukan di musim dingin di di selatan. Dan lalu di selatan tenggara nesting ground. Paham nggak nomor yang pilihan 3 ini? Di musim dingin di selatan. Justru burung-burung ini pindah ke daerah yang tidak dingin kan ya? Adik-adik ya? Halo? Karena ke tempat yang lebih Iya, jadi ini sebenarnya salah. Jadi mereka pindah bukan ke daerah yang dingin sebenarnya. Oke. terus harusnya harusnya di apa sih namanya? Daerah yang lebih hangat. Di Ya. daerah yang lebih hangat, bukan yang lebih dingin. Iya. Oke. Sekarang yang pernyataan keempat. Ini peta disebut rute burung pindah dari area pantai ke area daratan dalam satu tahun. Apakah demikian? Enggak ya? Ini Tidak, banyak kan di darat ya? tidak. Ya, jadi kita harus menjawab yang pilihan nomor 2. Bebek. Nah, begitulah tes pengetahuan sains kalau di luar sana, adik-adik. Jadi bukan semata-mata menghafal, tapi ngecek common sense kita istilahnya gitu ya. Nalar ilmiah kita. Oke, ada pertanyaan untuk bagian ini? Sebelum kita pindah ke pertanyaan sains lain? Tidak. Bisa? Tidak? Oke, kita kembali ke pilihan sebelumnya. Nah, ini lari-lari di cuaca yang panas. Kebayang nggak? Pasti kebayang ya? Ngos-ngosan ya? Panas banget. Mos banget. Namanya heat stroke. Serangan panas itu bisa bikin pingsan itu. Stroke. Heat stroke. Pernah dengar heat stroke? Waduh. Nah, ini ya. Kalau kita berlari, tubuh kita selalu bekerja gitu ya. Sel-sel kita bekerja. Nah, artinya di situ tubuh akan meningkatkan metabolismenya sehingga suhu meningkat. Hasil dari metabolisme itu mengeluarkan keringat. Jadi keringat itu hasil dari metabolisme sel tubuh kita ketika dia bekerja lebih keras, lebih berat. Naik sepeda, jalan kaki, lari, apalagi main basket, main bola, apalagi. Itu ketika sel-sel tubuh kita dipacu untuk mengeluarkan energi untuk berolahraga. Nah, jika seorang pelari tidak minum cukup untuk menggantikan keringat, mereka akan mengalami apa? Pasti sudah tahu semua nih. Kalau kekurangan cairan, namanya apa? Dehidrasi. 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 Nah, jadi ya hati-hati ya. Minimal kita harus minum berapa banyak air? Ingat? 100 Supaya kali tidak- sehari. 16 sehari. Maksudku 2 liter. Iya, bagus. Masih punya pemahaman itu ya. Jadi kalian selalu bawa tumbler ke sekolah? Atau di sekolah Ya. minum pakai, ya. Nah, kalau tubuh kita kehilangan air 2% dari massa tubuh, nah kita akan mengalami dehidrasi. 2% ya, sedikit ya. 2% dan di atasnya. Water loss. Nah, lihat ini. Tubuh kita scale-nya 5, kalau loss itu 2, itu udah dehidrasi. Nggak perlu setengah nih, 2. Nah, ini bacanya gimana? Yang biru ini, heat stroke, itu di suhu berapa?
40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Suhu normal manusia, tubuh kita berapa? 36. 30. Ya, 36. Berarti ini ada 4 poin di atas suhu normal ya. Heat stroke. Panas sekali. Nah, heat stroke. Oke, itu ya gambaran informasi awal. Lalu question-nya, ini pengantarnya, introduction-nya. Nah, di sini di sebelah kanan kalian seperti kemarin di pad, jadi kalian bisa mengubah variabel. Nah, lalu eksekusi, run. Misalnya temperatur udara, berapa temperatur udara? Mau dibuat berapa misalnya? 30. 30 ya? Itu lumayan dingin lah ya, 30 ya? Atau panas? Ya. Oke, Oh, sampai 30. 40 aja coba. Oke. Kelembaban mau bikin berapa? Semuanya sampai full. Sampai full. Lalu minum atau enggak? Minum. Minum, yes. Berarti sekarang kita dengan cuaca lingkungan itu 40 derajat Celcius, wah panas sekali ya. Lalu kelembaban 60, ya. Sumuk kata orang Jawa kan? Ini sumuk. Lalu nggak minum air, apa yang terjadi kalau kita lari? Heat Wow. stroke. Ya, Lebih mampus. dari stroke lah. Mati ya. Koit. No. Modar. Kelebihan heat stroke Passion langsung mati lah. Modar. Ya. Nah, di sini di tabel ini Pokoknya muncul. air humidity-nya dikurangin jadi 20. Oke, humidity kurangin 20, temperatur Drinking water? No. Coba kalau drinking water no. Kita lihat. suhu lingkungan berapa? Heat stroke. Tadi berapa? 20 ya? Coba suhu berapa tadi? Kita coba yang kedua. 30. Oke, Air humidity kelembaban 60. 60, Drinking water? No. no. Wow. Nah, nggak ada heat stroke ini. Dehidrasi hampir. Volume keringat segini. Lewat. Ya. Nah, itu jadi kalian coba-coba di sini ya. Nah, sekarang ini namanya simulasi ya. Simulasi itu artinya kalian mengubah-ubah variabel lalu mengecek apa dampaknya. Itu namanya simulasi. Ya, ini dicatat suhu udara 30, kelembaban 60, nggak minum air. Nah, di sini catatan hasil simulasi. Yang 3 kolom ini. Volume keringat, hilangnya persentase hilang air dan temperatur tubuh. Nah, sekarang kita kembali ke yang ke sebelah kiri. Nah, sudah kita coba 2 kali ya. Coba ayo kita lakukan yang terakhir. Data terakhir. Oh, sudah ya. Balik lagi dulu. Nah, sini seorang pelari berlari 1 jam di cuaca panas. Udara kering, temperatur 40, kelembaban 20. Terus dia tidak minum air. Oke, ini kita coba ya. Jadi kita menyesuaikan ini ya. Yang di sebelah kiri ini. Jadi cuaca 40, Waduh. terus ini 20%. Kita cek run. Nah, Wow. dehidrasi tapi tidak heat stroke ya. Tapi gimana kalau kita langsung semuanya? Temperatur 20. Ini kita ngikuti yang instruksi sebelah kiri. Mark, coba kan segini hasilnya ya. Lalu what health danger does the runner encounter by running under this current? Apa yang akan terjadi
pada tubuh si pelari, dampak kesehatannya dari kondisi yang demikian. Stroke. Nah, coba. Health danger-nya heat stroke ya, apa dehidrasi ya? Ya kan ini ya, karena lewat ya. Dehidrasi. Terus this is shown by the Water loss. sweat volume water loss. Ya, water loss. Nah, itu. Jadi gitu. Jadi kalian mencoba simulasi berdasarkan petunjuk sebelah kiri, observasi hasilnya, lalu verify by the question. Nah, ini. Lalu ke next question. Nah, sekarang kita catat pakai simulasi ya. Terus pelari ini berlari 1 jam di kondisi 35, terus kelembaban 60, nggak minum air. Nah, dia ini berisiko dehidrasi dan heat stroke. Coba kita cek. Nah, betul. Dia heat stroke dan juga dehidrasi. Berdasarkan simulasi kan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Apa efeknya kalau minum air saat lari? Iya. Dir, Apa efeknya minum air? ketika Ya, dia berisiko akan dehidrasi dan heat stroke. kalau Air minum berarti air akan menghilangkan risiko dehidrasi tapi tidak heat stroke. ya, Tidak untuk heat betul. Dehidrasi berkurang tidak heat stroke. Jadi pilihannya mana? Yang nomor dua. Ini. Ya, bagus. Ya, begitu ya. Next, kita lanjut. Mengubah, ini prinsipnya kalian mengubah variabel di simulasi, lalu membuat kesimpulan ya. Ya. Good. Oke. Ini gamenya lumayan seru. Ya, itu lapisan. Nanti sering belajar kayak gini ya, supaya literasi IPA, Sains anak Indonesia lebih bagus, terutama anak-anak TIS seperti kalian. Alfonso et al. Bisa. Ini pasti Ya. di Menara Pisa pada tahun 2015 kompetisi kayak gini. Oke. Enggak, Nah. 30 tahun lagi lurus. Agak miring lagi, guys. Siapa yang ngurusin? Huluk. Dilurusin di salon. Di salon, Pak. Oke. Nah, sekarang ini simulasi ketiga. Humidity itu, kalian tahu nggak rasanya kelembaban 20 sampai 60? Bisa kebayang nggak? Saya tanya dulu. Enggak. Masih belum tahu kelembapan Yang apa. mana rasanya lebih panas? Kayak berkeringat terus, 60 atau 20? 60. 60 ya. Jadi rasanya tuh kayak lengket di kulit. Lagi Seperti 100. kelembaban tinggi. Ya. Apalagi kita di tropis. Iya. Oke, kelembaban 60. Terus kita coba Apa lagi. efeknya dalam suhu udara? Coba dulu tanpa apa sih namanya? Nggak pakai air. Air. Pakai tempe sama tahu. Oke, Ran. Terlihat Lah. Dikit lah. keringatnya dikit ya. Nggak dehidrasi, nggak heat stroke. Drinking water. Kalau minum, nggak dehidrasi, nggak heat stroke. Jadi, Dan pengalamannya kayaknya coba ini sweat volume-nya meningkat nggak? Antara minum dan Nggak. tidak? sama Enggak kan? Terus apa lagi? Nah, air temperatur kita buat sama. Coba kalau kita buat jadi 30, lalu naik. 40. Naik. Nah, Kalau makin naik makin nambah. suhu naik, Kalau naik increase makin nambah. increase in air berarti naik. Increase kan? Ya. Lalu ini isi di box, what is the biological reason? Apa alasan biologis untuk ini ketika keringat meningkat?
Apa keringat penjelasannya? kan karena suhunya lebih panas. Kalau suhunya lebih panas itu bisa keringat akan menjaga agar tubuh manusia tetap dingin. Nah, bayangin gini, mesin mobil ya. Nah, Kalau mesinnya itu makin panas, apa yang terjadi dengan mesinnya? rusak. Rusak. Bukan, maksudnya ketika mesin lama bekerja, dia akan makin panas kan? Iya. Jadi Iya. artinya Kalau di makin sini, panas bisa aja meledak. ya bisa jebol. Artinya di sini, berarti di sini yang bekerja di tubuh adalah namanya sel. Sudah tahu tentang sel kan? Sudah pernah dengar kan? Mesin sama dengan sel. Sel tubuh bekerja lebih berat karena di lingkungan yang lebih panas, sehingga memproduksi lebih banyak keringat. Jadi sel-sel ini bekerja, kalau mesin itu mengeluarkan asap, kalau sel ini mengeluarkan air, yaitu keringat. Gitu. Jadi sel ini ibarat mesin di dalam tubuh. Ya, jadi ibarat mesin. Jadi ada sel bekerja, maka kita bisa ketika kita bisa bergerak, bisa berolahraga, bisa berpikir, itu karena sel bekerja. Kalau dia bekerja makin keras, buangannya itu adalah berupa suhu, tubuh makin panas, dan juga uap air, yaitu keringat. Paham ya adik-adik ya? Itulah sel. Nanti lebih lanjut kalian akan belajar lebih lagi tentang biologi sel. Oke, pertanyaan keempat tentang simulasi ini. Seru ya, ini ya? Oke, masih tentang simulasi. Oke. Jadi di sini dikatakan buat kelembaban itu 40%. Suhu berapa? Suhu udara tertinggi berapa Yang paling tinggi 30. tanpa kena heat stroke? untuk lari 1 jam tanpa kena. Jadi di sini kita mengubah suhu ya sampai 5 kali ya. Iya. Masing-masing suhu kita run. Tanpa minum nggak? Dengan minum dan tanpa minum ya. Coba kita run. Perasaan di 1, 25. Coba satu lagi, 30, satu lagi, 35, 1. 40. Nah, oke, ini yang dengan minum. Kalau tanpa minum, ya kita ulang. Paling tinggi 39. Oh, udah cukup ya? Oke, sekarang kita amati datanya. Nah, lihat mana yang heat stroke? Di atas 40. Ini kan? 40. Iya. Ya, 35 itu yang kelembaban. paling gede. Paling gede Ah. 35. Ini kan yang heat stroke yang ini kan? Ya. Without getting heat stroke. Berarti ya suhu 35 ya, tanpa heat stroke. Good. Lalu pertanyaannya, explain, jelaskan kenapa data ini menjelaskan jawaban kita. Gimana? Nah, misalnya kita mau run lagi sekali ya, tapi kita delete 1 ya, misalnya ini. Kita buat 35 juga dengan minum ya. Tadi kan nggak bisa ya. Tanpa minum. Nah, suhunya berapa? 39,8. Ya, 39,8, 39,8. Jadi untuk mendukung jawaban kita ini kita bisa pakai ini tanpa ini dengan minum, ini tanpa minum, suhunya sama. Wow. Ya, Bisa gitu itu. ya? Ya. Oke, then the last question untuk simulasi ini. Oke.
Okay, do you expect that it will be safe or unsafe to run while drinking water? Okay. Humidity at 50%, suhu 40. Nah, di situ Nah, udah berarti 50%, Pak. tapi kita nggak ada pilihan kan? Iya. Berarti Boleh kita pilih pilih 20, yang dekat-dekat 40 situ. atau 60. Ya. 50 itu ada di mana? Antara 40 sama Antara 60 kan? 40 dan 60. Iya, Ya, jadi kita 40 coba dan di dua 60. itu. Jadi kita coba di dua itu kan. Kita coba di 40 dengan suhu berapa? 40 kan? Kita lihat ya. Betul? Cocok Ya. ini setnya? Oke, kita run. Lalu kita Oke, set yang kedua kalau- di suhu 60. Kita run. Ini dengan minum ya. Ya. Nah, safe or unsafe? Nah, lebih tinggi lah, lebih tinggi. Ini ada di antara 40,7 sama 41,2. Dia tetap di area heat stroke kan, berarti nggak aman ya? Betul nggak? Iya. Nah, Nggak aman, nggak itu. aman, nggak Nggak aman. Unsafe. Nggak aman. Iya. Susah lah Lalu? kita. Lalu bagaimana kita memberi penjelasan? Nah, kita melihat data ini. Kalau kita set di 40%, itu body temperatur 40,7, di 60% 1,2. Nah, berarti 50 ada di antara ada di antara 40-60 kelembaban, berarti dia tetap masih dalam area heat stroke dan itu tidak aman. Nah, begitu cara menjawabnya adik-adik. Tapi in English ya. Tapi kalian paham kan? Maksudnya kan? Untuk menjawab itu kan? Oke, jelas untuk bagian ini dengan simulasi. Kalau yang tadi yang migrasi burung, kalian melihat peta, melihat gambar, melihat informasi. Kalau ini dengan simulasi. Kita lanjut ke next question. Masih ada 5 menit. Oke, ini tadi ya, investigasi muka miring, kata si Alphonse. Apa iya? Let's see. Udah kelihatan belum, Alphonse? Muka miringnya? Bidang miring ya? Enggak. Adanya tanahnya yang mirip. Ya, area miring ya. Slope. Atau dalam bahasa kita namanya apa nih kalau daerah begini nih, di antara dua begini, di sini, tengah-tengahnya namanya apa? Namanya apa? Di antara dua tebing begini, daerah yang tengah? Lembah. Ya, lembah. Valley. The Valley of Death. Ya, valley. Misalnya di antara perbukitan atau pergunungan. Iya. Bedanya gunung sama bukit apa? Apa? Bedanya gunung sama bukit? Beda atau sama? Beda. Beda, bukit itu lebih pendek. Lebih pendek. Bukitnya Kecil. lebih pendek. Ya, kalau gunung lebih tinggi ya dan biasanya dia aktif. Vulkanik ya. Meletus. Ada kandungan magma. Kalau bukit tidak. Cuma gundukan tanah. Gitu ya. Ya kayak tanah tapi ini tinggi. Kayak bukit Teletubbies. Kalian tahu kan? Teletubbies masih tahu nggak? Teletubbies, Tipsy. Oh ya bukit. Tapi Ya, bukitnya itu rumahnya bukan? iya. Di sebuah bukit nan jauh. Ada speakerman yang bilang Teletubbies mau ngapalah itu. Okay, I think we stop here because your next teacher already come. Thank you ya, adik-adik ya. Kita lanjut nanti pisah ini juga untuk next week, science Oke. class. Alright. Sebentar, tapi saya need to Menara Pisa. Menara Pisa yang miring. Oh no, menara Pisa yang miring membuat kita terpisah. Nggak paham aku. What? Pisa. Jadi terpisah kita karena sama menara Pisa. Nah, ada Oke, Dan sudah sekali saya lagi aku nggak paham. Logika.
Apa saya screenshot buat Mungkin report. kalian nggak paham lagi, it's okay. Jam 7 Miss Adeline.